Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo adik-adik, sudah belajar berapa kali hari ini? Wih, tetap semangat ya. Jangan capek belajar, karena apa yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai hubungan antara makhluk hidup, atau yang bisa disebut simbiosis, agar adik-adik bisa mengetahui alasan terjadinya hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Nah, pernahkah adik-adik melihat burung jalak yang bertengger di punggung kerbau? Kenapa si kerbau tidak merasa terganggu? Nah, jawaban dari pertanyaan itu bisa kita dapatkan setelah menyimak materi yang akan kita pelajari hari ini. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa itu simbiosis? Simbiosis berarti hidup bersama. Simbiosis dapat diartikan sebagai interaksi yang kuat antar makhluk hidup yang berbeda jenis yang hidup berdampingan dalam waktu tertentu. Bentuk simbiosis itu ada dua macam. Yang pertama, obligate. Bentuk hubungan ini dapat berupa cara suatu organisme untuk bertahan sehingga menyebabkan suatu organisme yang tidak dapat hidup tanpa organisme lain. Sementara bentuk simbiosis yang kedua yaitu fakultatif, yaitu berupa hubungan di mana keberadaan suatu organisme tidak begitu penting bagi organisme lain. Nah, setelah mengetahui bentuk simbiosis, kita beralih ke macam-macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan saling menguntungkan. Salah satu contohnya seperti apa yang kakak tanyakan di awal tadi, yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Di sini, kerbau diuntungkan karena si jalak memakan kutu pada punggung kerbau, sedangkan si jalak mendapatkan makanan berupa kutu tersebut. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satu mendapatkan kerugian. Contohnya cacing pita pada tubuh manusia. Cacing pita akan menyerap sari makan pada tubuh kita, sementara kesehatan kita akan terganggu karena sari makanan di tubuh kita akan dihabiskan atau diserap oleh cacing pita. Macam-macam simbiosis berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan di mana yang satu mendapatkan keuntungan dan yang satu lagi tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian, atau bisa disebut netral. Contohnya, bunga anggrek yang menempel pada pohon mangga. Bunga anggrek diuntungkan karena mendapatkan sinar matahari dari pohon mangga. Sementara pohon mangga netral atau tidak untung maupun rugi. Yang terakhir adalah simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan yang satu mendapatkan kerugian dan yang satu lagi tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian, atau disebut netral. Contohnya, pohon pinus dan tumbuhan di sekitarnya. Pohon pinus netral atau tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian, sedangkan tumbuhan di sekitarnya dirugikan karena mendapatkan senyawa alelopati yang disebarkan oleh pohon pinus. Nah, dari penjelasan kakak tadi, adik-adik sudah bisa membedakan mana hubungan antar makhluk hidup yang merugikan maupun yang menguntungkan, atau yang sama sekali tidak berpengaruh, atau tadi disebut apa? Netral. Oke, sebelum kakak tutup, kakak mau bertanya nih. Selain dari contoh yang kakak berikan, coba adik-adik cari lagi contoh dari masing-masing macam-macam simbiosis. Masih ingat tadi apa macam-macamnya? Nah, oke, sekian materi dari kakak ya. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.